Bismillahirrahmanirrahim. Summahtijabuhu ta'ala fi hali zuhurihi mimma yadulluka ala wujudi kohrihi kama asyara ilaihi biqaulihi mimma yadulluka ala wujudi kohrihi subhana an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Summahtijabuhu ta'ala fi hali zuhurihi. Kemudian keterhalangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan, dari pengetahuan kita tentang hakikat zatnya. Fi hali zuhurihi, dalam kondisi Allah itu sebenarnya sangat jelas. Mimma yadulluka ala wujudi kohrihi, adalah di antara bukti bahwa adalah merupakan salah satu bukti akan keberadaan keperkasaannya. Kama asyara ilaihi biqaulihi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Athaillah dengan hikmahnya, mimma yadulluka ala wujudi kohrihi, di antara yang membuktikan bagimu keberadaan keperkasaan Allah, pemaksaan Allah, mampu memaksa kepada siapa saja. An hajabaka anhu, dia menutupi kamu dari dirinya. Bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang bukanlah sesuatu yang ada bersama dirinya. Bukan entitas, bukan benda, bukan keberadaan apapun bersama Allah. Mimma yadulluka ala wujudi kohrihi subhana, di antara bukti bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi dirimu dari melihatnya atau mengetahui hakikatnya dengan sesuatu yang tidak ada bersamanya. Kultu, seperti biasa Ibnu Ajibah menerangkan kata-kata dari hikam itu, dari hikmah tersebut. Min asma'ihi ta'ala al-qahhar. Kata wujudi kohrihi di sini terkait dengan salah satu asmaul husna al-qahhar, yang maha perkasa, yang maha pemaksa. Wa min mazahiri kohrihi, dan di antara bentuk keperkasaannya, ihtijabuhu fi zuhurihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhijab, tertabir dalam kejelasannya, dalam maha nampaknya. Wa zuhuruhu fi butunihi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat jelas dalam ketersembunyiannya, dalam ketertabirannya itu fi butunihi, bukannya perut di sini tapi batin gitu ya. Dalam ketersembunyiannya Allah itu sangat jelas. Dalam sangat jelasnya Allah itu tertabir, tersembunyi. Wa butunuhu fi zuhurihi, Allah itu sangat butun, sangat tersembunyi, fi zuhurihi, dalam kondisi dia itu sebenarnya sangat jelas. Wa mimma yadulluka aidon ala wujudi kohrihi, indikator atau bukti lain akan keberadaan keperkasaan Allah, anih tajaba bila hijabin, Allah itu tertabir tanpa tabir. Jadi sebenarnya tidak ada yang mampu menabiri atau menjadi tameng, menjadi perisai yang menjadi penghalang atas Allah. Dia tertirai, terhijab tanpa hijab. Wa qaruba bilaqtirob, dia itu sangat dekat tapi tidak mendekat. Allah sangat dekat dengan diri kita sampai diterangkan lebih dekat daripada urat leher. Tapi Allah tidak mendekat, tidak menyatu dengan diri kita. Ba'idun fi kurbihi,
Allah maha jauh dalam dekatnya. Qaribun fi bu'dihi, maha dekat dalam jauhnya. Ihtajaba an khalqihi fi hali zuhurihi lahum. Allah Subhanahu wa taala terhalang dari makhluk-makhluknya dalam keadaan dia itu sangat jelas bagi mereka. Wa zahara lahum fi hali ihtijabihi anhum. Wa zahara lahum fi halih ihtijabihi anhum. Dan Allah itu sangat jelas pada kondisi dia terhalang dari mereka. Fahtajaba anhum bisyai'in laisa bimaujudin. Allah Subhanahu wa taala terhijab dari diri kita, dari manusia, dengan sesuatu yang bukan keberadaan. Terhalang dengan sesuatu yang tidak bisa dibilang sebagai sesuatu yang ada. Yang menjadi penghalang itu apa? Wahwal wahmu, yaitu ilusi atau waham. Wal wahmu amrun adamiyun mafkud. Dan waham atau ilusi itu adalah perkara yang bersifat tidak ada, yang hilang. Fama hajabahu illa syiddatu zuhurihi. Jadi tidak ada yang menghalangi Tuhan itu kecuali bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat jelas. Wa ma mana'al absara min ru'yatihi illa qahariyatu nurihi. Dan tidak ada yang menghalangi mata untuk melihat Allah kecuali bahwa cahaya Allah itu sangatlah perkasa. Fatahsulu infiradul haqqi bil wujud. Dengan demikian kesimpulannya atau dapatlah kita pahami bahwa yang memiliki sifat wujud itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemanunggalan Tuhan dalam kepemilikan atas predikat ada, yang layak disebut ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaisa ma'allahi maujudun, dan tidak ada apapun yang bisa kita sebut ada dalam pengertian ada yang kita sematkan kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Wasmul fa'il hakikatun fil hal. Isim fa'il yaitu halik di ayat di atas itu adalah hakikat dalam kondisi. Hakikat bagi status makhluk. Kullu syai' halikun, kullu syai' ghairullah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah lah yang pertama, tidak ada yang lebih dulu darinya. Wal akhir, dan yang maha terakhir, tidak ada yang lebih belakangan dari Allah. Waz zahiru, Allah maha jelas, tidak ada yang lebih jelas dari Allah. Wal batin, yang maha tersembunyi, tidak ada yang lebih tersembunyi dari Allah. Wa qala ta'ala, dalam firman yang lain, fa inama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadapkan, memalingkan wajah, maka di sana ada wajah Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Saat kami katakan kepadamu bahwa Tuhanmu meliputi manusia. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang berbaiat setia kepadamu dengan cara meletakkan tangannya di atas tanganmu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Mereka sedang meletakkan tangannya di atas tangan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
afdalu kalimatin qolaha syair kalimatu labid. Nabi bersabda, syair yang paling indah yang diucapkan oleh seorang penyair adalah perkataan labid. Seorang penyair ini, ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah itu batil. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Dan semua kenikmatan pasti akan hilang. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi juga bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abdi maridtu falam ta'udni, wahai hambaku, aku sakit tapi engkau tidak menjenguk aku. Fayaqulu ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Hamba itu yang disapa seperti itu oleh Allah di akhirat ya, berkata, Tuhanku, bagaimana aku bisa menjenguk dirimu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Fayaqulullah, Allah pun berfirman, ama innahu maridu abdi fulanun falam ta'udhu. Bukankah ada si fulan hambaku yang sakit tapi engkau tidak menjenguknya. Walau udtahu lawajadtani indahu. Jika engkau menjenguknya, maka engkau pasti akan mendapati diriku di sisinya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, ya abdi istat'amtuka falam tut'imni. Hambaku, aku meminta makanan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya. Tsumma yaqul istasqaituka falam tuskini. Aku meminta minuman kepadamu tapi engkau tidak memberinya. Padahal hadis ini menunjukkan ala anna hazihil hayakil wal ashkhas, bahwa rangka-rangka manusia, haikal, wal ashkhas, diri-diri manusia, khoyalat, sesungguhnya adalah khayalan, imajinasi, la hakikota laha, yang tidak memiliki kesejatian, tidak memiliki hakikat. Wahia asbahu syai'in bizilal. Diri kita ini sangat mirip dengan bayangan. Ya, kalau kita memikirkan diri kita dengan bayangan kita, kita merasa diri kita ada dan bayangan itu tidak ada. Tapi saat kita memikirkan, merenungkan wujud kita dengan wujud Allah, maka kita yang menjadi bayangan itu. Qala Syusturi radhiyallahu an. Asyusturi berkata, al-khalqu khalqukumu. Semua makhluk adalah makhlukmu. Wal amru amrukumu. Semua perintah hanyalah perintahmu. Fa ayyu syai'in ana lakuntu min zulal. Benda apakah diri saya ini? Sungguh aku ini adalah dari bayangan. Malil hijabi makanun fi wujudikum. Malil hijabi, tidak ada hijab, tameng atau tirai yang memiliki tempat. Tidak ada tempat bagi tameng, bagi tirai, fi wujudikumu, bagi wujudmu. Illa bisirri hurufin zur ilal jabal, kecuali dengan sir dari huruf-huruf dari firman Allah, unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung. Antum dalaltum alaikum, engkau yang menunjukkan kepada dirimu, minkum, dengan dirimu, walakum daimumah, dan engkau memiliki keabadian, kelanggengan, abbarot an gomidil azal. Apa ini ya, saya nggak tahu. Abbarot, kalau takbir mengungkapkan, daimumah abbarot, kelanggengan yang menjadi takbir, yang menjadi pengungkap dari gomid.
dari samarnya al-azal, keazalian. Wa qad araftu bikum hazal khabira bikum, dan aku mengenal berkat dirimu al-khabir, yang memiliki pengetahuan yang banyak, bikum, tentang dirimu. Antum humu, engkaulah mereka, ya hayatal qalbi ya amali, wahai penghidup hati dan harapanku. Saya memahami, kalau saya salah mohon dibetulkan, di sini kumnya ini adalah Allah gitu. Biasanya kita pakai ka gitu ya, pakai anta, tapi di sini pakai antum. Al khalqu khalqukum wal amru amrukum. Nah, selanjutnya Ibnu Ajibah menerangkan syair dari Susturi tadi. Qauluhu, perkataan Susturi, al khalqu khalqukum ila akhirih, semua makhluk adalah makhlukmu, sampai akhir bait ini. Al muradu bil khalqi suwarul asbahi, yang dimaksud dengan makhluk adalah gambaran-gambaran dari bayang-bayang. Asbah sama dengan zilal kalau nggak salah. Wabil amri sirrul arwah, sedangkan yang dimaksud dengan amr adalah rahasia atau sir dari ruh. Asbah itu jadi rangka atau diri manusia fisiknya ini. Sirnya itu adalah rohnya. Jadi berarti kalau seperti itu, roh ya? Iya, kalau seperti itu kita mengartikannya, jadi badan ini adalah ciptaanmu. Ruh ini adalah ya berasal darimu juga. Ayil asbahu hikmatukum wal arwah sirrun min asrorikum. Tapi bisa juga dimaknai bahwa asbah atau badan ini adalah kebijaksanaan atau pengaturan Tuhan. Lalu ruhnya itu, kalau kholkun adalah asbahun dan amrun itu adalah arwah, lantas asbah artinya adalah hikmah. Pengaturan zohir atau kodok dan kodar gitu, seperti yang kita saksikan, itu adalah hikmah Allah. Kemudian di dalam hikmah Allah itu, di dalam kodok dan kodar itu ada ruhnya, yang merupakan rahasia dari rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Fa'ana la wujudali aslan, saya tidak memiliki wujud sama sekali. Fa'ayyu syai'in qaddartu nafsi wajadtuha lakum, segala sesuatu yang aku nilai menjadi diriku, aku dapati itu adalah milikmu. Seperti misalnya kita mengenal Allah mula-mula karena diajarin orang tua dan guru, gitu. Orang tua dan guru kan berasal dari Allah, milik Allah. Lalu kita mengenal Allah dengan mempelajari Quran dan hadis. Nah, Quran dan hadis berasal dari Allah, milik Allah. Lalu kita nalarnya semakin matang, bisa merenungi alam semesta. Ya, alam semesta juga dari Allah. Akal yang dipakainya itu untuk berpikir, mata yang dipakai untuk mengamati, untuk melihat keindahan, melihat ada keagungan Allah di balik segala fenomena, itu semuanya berasal dari Allah. Jadi kita mengenal Allah dengan sesuatu yang menjadi milik Allah, bukan karena keutamaan atau adanya keistimewaan dari diri kita sendiri.
Wa innama ana zilalun min zilali wujudikum. Ada yang lewat, wa mazharon min mazahirikum. Segala sesuatu yang aku nilai menjadi milikku itu adalah sesungguhnya adalah salah satu manifestasi dari dirimu. Wa innama ana zulalun min zulali wujudikum. Aku ini tidak lain dari bayangan wujudmu. Summa qala, kemudian Susturi berkata, malil hijabi makanun fi wujudikum. Tidak ada tempat bagi tabir bagi wujudmu. Tidak ada tempat, maksudnya tidak ada sesuatu yang mampu menjadi tabir atas wujud Allah. Ya, untuk bisa menabiri sesuatu, menutupi sesuatu gitu dari yang lain, maka sesuatu itu kan minimal sama kuatnya atau lebih kuat daripada yang dia tutupin. Kalau nggak lebih kuat atau ya lebih lemah, yang ditutupinya itu tetap kelihatan. Kita nggak bisa membayangkan ada yang lebih kuat atau sama kuatnya dengan Allah itu. Jadi tidak malil hijabi makanun fi wujudikum. La maudhi'a lil hijabil hissi fi wujudikum. Tidak ada tempat bagi hijab indrawi atas wujudmu. Idlau kana lil hijabi makanun fi wujudikum, sebab jika ada hijab bagi wujudmu, lakana aqrabu ilaina minkum, maka hijab itu akan lebih dekat dengan diri kita daripada wujudnya Allah. Wa huwa muhalun, dan itu menjadi mustahil. Tadi di kelas Pak Ubed ada mahasiswa yang bertanya tentang, Pak, kenapa sih kalau kita sholat kita mesti pakai tabir di depan kita, pakai kertas, pakai barang apa saja, supaya tanda nanti orang boleh lewat di depannya. Kalau nggak pakai seperti itu, kita harus halangi orang lewat. Kalau orang itu memaksa, katanya dipukul boleh, apa namanya, bahkan dibunuh juga boleh. Iya. Iya. Saya Secara bilang fikih seperti itu. iya, hadis itu harus dimaknai buat orang yang mau lewatnya, bukan orang yang sedang sholatnya sebenarnya. Karena di bagian awalnya kan kalau kamu tahu apa yang ada di hadapan orang yang sedang sholat, maka kamu akan tidak mau melewatinya, bersedia menunggunya seberapapun lamanya. Gitu. Dan kelanjutannya itu nggak boleh dimaknai seharfiah itu gitu. Masa kita sholat lantas ada orang lewat, sudah kita kasih tanda pakai tangan seperti ini, lantas orangnya maksa lewat, kita pukul. Kalau orang itu melawan lantas kita boleh bunuh, kan jadi kacau gitu ya. Iya kan Sebab sholatnya gerak gitu, gerak. iya, ya, apalagi sampai itu ya memukul, menciderai orang. Ada keterangan lain saya pernah baca, saya lupa. Ada ini entah riwayat atau hadis gitu ya. Jadi si pemilik riwayat ini, pemilik matannya ya kalau itu hadis, tapi saya nggak sebut ini hadis ya, karena saya lupa rujukannya. Mengapa engkau tidak menghalang-halangi orang yang lewat di depanmu ketika engkau sedang sholat? Dia menjawab, karena orang yang lewat itu tidak menghalangiku dari zat yang ku sembah, yang aku hadap ketika sholatku. Pakai ayat yang tadi, bahwa Allah itu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Yang lewat di depan kita, Allahnya lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Jadi yang lewat di depan itu kan nggak menghalangi kita dari Tuhan yang kita sembah, yang kita sujudi dalam sholat. Iya. Li'annaka kulta, karena engkau berkata, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau telah menciptakan manusia dan
eh, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Nah, paragraf yang berikutnya ini agak susah Pak Ubed, tapi kita coba baca dulu, kita berhenti setelah paragraf ini, nanti ketemu sama syair lagi. Ini masih keterangan dari syair yang sebelumnya. Wa qauluhu illa bisirri hurufin ila akhirih. Perkataan Syusturi bahwa tidak ada hijab, tidak ada tempat bagi hijab atas wujud Allah kecuali sir dari huruf-huruf yang ada di dalam firman Allah ketika cerita tentang Nabi Musa. Unzur ilal jabal. Lihatlah ke gunung. Nabi Musa meminta melihat gitu ya, melihat Tuhan. Kemudian Allah bilang, engkau tidak bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung. Al-istisna munqati. Illa di dalam syair itu adalah pengecualian yang terputus. Aila maudi'a lil hijabil hissi bainana wa bainakum. Maksudnya tidak ada tempat bagi hijab indrawi antara kami denganmu. Antara Tuhan dengan manusia. Lakin hijabul qahriyah. Tapi yang ada adalah hijab kemahaperkasaan Allah. Warida al-izzah. Dan selendang keagungan. Izzah sama qahriyah ya kurang lebih sama lah artinya. Perkasa, gagah. Selendang kegagahan Allah. Wal kibriya. Dan kemahabesaran. Huwallazi mana'al absor. Itulah yang mencegah pandangan manusia min ru'yati nurikum. Dari melihat cahayamu. Al asli al jabaruti. Cahayamu yang asli dan yang dari alam jabarut. Izlau zoharo zalikan nur. Sebab kalau cahaya Allah yang asli yang ada di alam jabarut itu muncul di hadapan kita, lad mahallatil mukawwinat, maka akan melelehlah atau mengecillah semua makhluk. Walah tarokot min nuris sabahat, dan akan terbakar oleh cahaya itu. Walihadza sirri amur, dan karena adanya sir inilah amarallahu sayyidana Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa hina tolabar ru'ya, ketika Nabi Musa meminta untuk melihat Tuhan, bin nazri ilal jabal, untuk melihat ke gunung. Lama aradallahu ayatajallalahu bisyai'in min zalika, karena Allah Subhanahu wa taala hendak bertajalli kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang dari zalik, dari gunung itu ya mungkin. Falamma lam yasbutil jabal, karena gunung itu lantas tidak bisa bertahan, tidak bisa diam, tidak bisa ajak gitu ya. Li syai'in qalilin minhu, dari memanifestasinya, zoharnya sesuatu yang sedikit dari cahaya Allah. Falamma lam yasbutil jabalu li syai'in qalilin minhu, ketika gunung itu tidak bisa bertahan atas manifestasi sedikit dari cahaya Allah, alimna, maka kita pun tahu, annahu la taqata lil abdi, bahwa manusia tidak akan memiliki daya, al-abdid doif, manusia yang lemah ini, fiha zihidar, di alam dunia ini, ala ru'yatil wahidil qahar, untuk melihat Tuhan yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Illa biwasitotil akwanil kasifah, kecuali melalui perantaraan benda-benda duniawi yang tebal. Ba'daan nusyiro alaiha al-urdiyah al-ma'nawiyah. Saya nggak tahu arti kata al-urdiyah ini. Kalau dari rida,
jamak dari rida. Rida selendang ya, sorban. Setelah disebarkan, setelah dibalutkan kepadanya selendang-selendang maknawi. Mungkin saya salah. Wahaza makna qaulihi illa bisirri hurufin zur ilal jabal. Inilah makna dari firman Allah bahwa engkau tidak dapat dihijabi kecuali dengan sir dari huruf-huruf unzur ilal jabal. Ai illa bihijabil qahriyah. Maksudnya yang menghijabimu itu tidak lain daripada hijab kemaha perkasaanmu. Al-mafhumi min sirri qaulihi ta'ala, yang bisa dipahami dari rahasia firman Allah unzur ilal jabal. Au illa hijaban multabasan bisirril hikmah. Atau yang menghalangi Allah itu tidak lain dari hijab yang tercampur dengan rahasia hikmah. Al-mafhumi min qaulihi ta'ala unzur ilal jabal, yang bisa dipahami dari firman-Nya unzur ilal jabal. Wa ka'annahu ta'ala yaqulu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, lan takdiro, engkau tidak akan mampu antaroni, untuk melihatku min ghairi hijabil hikmah, tanpa adanya hijab hikmah. Walakin zur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in atoko zalika, jika gunung itu bisa bertahan melihat tajalliku, fasaufa taroni anta, maka engkau bisa melihat diriku. Falamma tajallalahul haq ta'ala min ghairi wasitatil hissi ja'alahu dakka. Tapi ketika Allah bertajalli kepada gunung itu tanpa ada perantaraan indra, Allah membuat gunung itu terguncang, jadi tidak bisa dilihat. Wallahu ta'ala a'lam. Allah maha mengetahui. Bagian berikutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.